Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Catur. Kita akan belajar tema baru yaitu tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, kita selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca teks jenis ekosistem di PowerPoint, siswa dapat menemukan ide pokok pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan si leher panjang di padang rumput pada PowerPoint, siswa dapat menyajikan pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan terhadap video hewan dan jenis makanannya di PowerPoint, siswa dapat menganalisis jenis hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Yang keempat, melalui pengamatan terhadap video hewan dan jenis makanannya di PowerPoint, siswa dapat menyajikan tabel penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati video tentang tangga nada di PowerPoint, siswa dapat menganalisis ciri tangga nada mayor dengan benar. Yang terakhir, dengan mengamati video lagu burung hantu di PowerPoint, siswa dapat menyajikan lagu bertangga nada mayor dengan percaya diri. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, menentukan ide pokok teks non-fiksi. Yang kedua, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, lagu bertangga nada mayor. Bacalah paragraf berikut. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Dari bacaan tersebut, ide pokoknya adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Ide pokok, pengertiannya, inti permasalahan dari sebuah teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nama lainnya
adalah pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Letak pokok pikiran atau ide pokok biasanya ada di 3 tempat. Yang pertama, awal paragraf atau disebut paragraf deduktif. Yang kedua, akhir paragraf atau yang biasa disebut paragraf induktif. Yang ketiga, awal dan akhir paragraf atau disebut paragraf campuran. Macam dan fungsi kata tanya biasanya disingkat dengan adik Simba. Yang pertama, apa? Yang menanyakan peristiwa yang terjadi, kemudian di mana, menanyakan tempat, kapan, menanyakan waktu, siapa, menanyakan orang, mengapa, menanyakan alasan, dan bagaimana, menanyakan keadaan. Yuk, berikutnya kita kerjakan LKPD pertama. Dari bacaan si leher panjang di padang rumput, tugasnya yang pertama, mencarilah ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian yang kedua, membuatlah 4 pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan si leher panjang di padang rumput. Kemudian dikerjakan dan diisi pada link berikut ini. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3. Yang pertama, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, kemudian karnivora, hewan pemakan daging, dan yang ketiga, omnivora, hewan pemakan segala, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan. Yuk saksikan video berikut ini tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya.
Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik yang kedua, nanti disajikan beberapa gambar hewan. Nah, tugas anak-anak adalah membuat diagram atau tabel penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dari hewan-hewan yang ada pada gambar tadi. Nanti jawabannya dikirim pada link berikut ini. Berikutnya, kita akan belajar tentang lagu bertangga nada mayor. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor yang pertama, dinyanyikan dengan riang gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Yang kedua, diawali dan diakhiri dengan nada do. Terdapat juga lagu yang diawali nada sol dan mi. Interval nadanya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Yang terakhir, memiliki sifat optimis dan penuh keyakinan. Untuk contoh lagu bertangga nada mayor adalah burung kutilang, burung hantu, lihat kebunku, kucingku. Yuk saksikan video tentang lagu bertangga nada mayor berikut. Apakah yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor? Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lalu, apa saja contoh lagu yang bertangga nada mayor? Contoh lagu yang bertangga nada mayor antara lain Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Hari Merdeka. Kemudian, apa saja ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Ciri yang pertama adalah bersifat riang gembira. Ciri yang kedua, bersemangat. Ciri yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Dan ciri yang keempat, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik yang ketiga. Tugas anak-anak adalah menyanyikan lagu burung hantu. Kemudian rekam video dirimu ketika sedang menyanyikan lagu burung hantu. Kemudian kirimkan pada link berikut ini.
Apa saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, ide pokok. Ide pokok adalah inti permasalahan dari sebuah teks. Biasanya berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nama lainnya, pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Yang kedua, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, lagu bertangga nada mayor. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor bersifat optimis, penuh keyakinan, kemudian dinyanyikan dengan riang gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Diawali dan diakhiri nada do. Ada pula yang diawali dengan nada sol atau mi. Interval nadanya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Contoh lagunya yang bertema tentang hewan adalah burung kutilang, burung hantu, lihat kebunku, dan kucingku. Ayo kerjakan evaluasi pembelajaran yang ada di WA Group atau Classroom kalian. Junjung tinggi kejujuran dan selalu tetap semangat. Berikut link soal evaluasinya. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Apa manfaat yang kamu peroleh? Dan apakah ada kesulitan atau pertanyaan? Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari menyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica yang pakai baju biru. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica yang pakai baju biru. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.